bangsa kita yang cerdas dan memahami sejarah, memahami bagaimana nenek moyang kita. Bung Karno dan Pak Harto kembali ke situ. Bung Karno paham bahwa ada Jongko Joyoboyo yang menerangkan bahwa kelak akan ada seorang satrio ya, yang akan memerdekakan bangsa ini dan akan membuat makmur. Senjoto kita mempunyai paham yang demikian itu artinya kalau kita mengatakan bahwa kita ini tidak seperti beliau-beliau yang rebut bener, rebut paling bener, dan kita tidak ingin mengembangkan ajaran ini Jawa ini, ya keliru. Justru kita ingin mengembangkan ajaran Jawa ini. Justru kita harus mengembangkan ajaran Jawa ini. Dengan perkembangannya ini, apa ya? Kita tidak ada keuntungan. Keuntungan cuma rukun aja, hanya bersatu. Kan gitu kan? Karena apa? Nah ini yang kedua ini yang kadang-kadang juga enggak kita juga ada yang kurang menyadari, kurang memahami di kelompok orang lokal sendiri ya, bahwa pandangan seperti ini itu dengan punya pandangan seperti ini berarti kita punya dua senjata. Satu ya, paham ketuhanan yang dimana dikatakan bahwa Sang Maha Pencipta itu bukan sosok, bukan figur, bukan personal ya, yang dalam uraian Jawa mini paling tidak disebutkan adotan pawangenan tidak tanpa senggolan ini ngebi jagat canggih gedini atau rakaton, itu aja dikupas berarti tidak bisa, tidak jadi transenden ya, tan ura keno opo tan ura keno kinoyo ngopo, tan keno kinoyo ngopo, jadi transenden, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dimanifestasikan, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa dilamunkan, tidak bisa dibicarakan. Sang Maha Pencipta itu tidak bisa. Apa definisinya? Tidak ada. Gusti sama Sang Maha Pencipta itu beda definisinya. Beda, iya. Beda, ya. Gusti itu sudah datnya. Mikro tadi. Mikro, iya, mikro. Nah, itu. Mikro pun itu punya apa ya? Punya induk. Iya. Ya. Di alam ini. Itu kita tidak tahu. Jadi kalau konsep menunggalin kawula Gusti bener berarti ya? Iya. Bener itu ya? Iya. Jadi itu masih mikro dari yang Sang Maha Pencipta. Bukan, mikro dari makro ini. Oh, iya. Induknya. Okay, ini masih ciptaan juga. Paham. Jadi yang mikro di sini ini kan makro. Iya. Ya. Yang dipercaya tadi. Iya, dipercaya. Itu petikan dari makro. Iya. Loh, bicara makro kita tidak tahu. Yang tahu tentang makro, tentang sang hidup ini, ya mikro ini. Lah, yang tahu Maha Pencipta ya makro itu yang tahu. Nah, kita tidak nututi sudah. Itu tetap makhluk. Jadi makro ini kalau boleh saya sebut ya makhluk pertama. Itu makhluk loh. Makro ini makhluk pertama, bukan Sang Maha Pencipta, bukan. Ini ada yang menciptakan. Nah ini ada bisa dibicarakan yang menciptakan itu. Nah, dengan demikian maka berarti kita punya apa ya? Punya pengertian. Di samping paham yang kita lakukan dengan dasar itu sudah punya pengertian. Nah, pengertian ini semacam pisau analisa atau kata-kata pemawas, sehingga kita ini dalam melihat ajaran-ajaran agama yang masuk sama seperti itu. Jadi baik itu Hindu, Buddha, Kristen, Islam, menurut pandangan orang Jawa ya sama seperti itu, tidak berbeda dengan Jawa itu, persis sama. Itu menurut pandangan kita. Jadi kita misalnya mempelajari Kristen atau Islam dengan kacamata kita, lu kok podo. Semua hidup pun dipelajari sama.
Kalau yang kita pakai kacamata kita punya paham seperti tadi itu, dan ternyata agama kami seperti itu juga. Ini dengan tegas orang Jawa mengatakan seperti itu, tidak ragu-ragu. Tidak hanya Hindu, Buddha, Kristen, Islam yang sama dengan, setelah dikupas sama dengan pandangan Jawa tadi, Shinto pun, Konghucu pun sama. Itu pandangan Jawa. Sebab apa? Kalau tidak begitu, tidak aku diterima. Dia pelajari, kok podo. Nah, tentang mereka punya alat sendiri, sehingga diartikan tidak sama. Tidak tahu bisa, Allah alam itu. Itu terlalu subjektif sih, Mas. Ya. Kalau kita enggak, sama. Itu. Nah, sehingga ada masalah. Jadi, andai kata dialog imajiner diteruskan, Gimana? maksudnya tidak perlu takut, mau podo aja kok. Loh ini pasti, tapi perkembangannya kita tidak tahu. Nah, inilah pamrih kita. Pamrih kita itu artinya, siapa bilang bahwa orang Jawa tidak ingin mengembangkan? Ingin. Ya dengan paham netral seperti ini, yang dikembangkan itu. Bukan berarti masuk ke agama Jawa, enggak. Tetap ada di agama Anda masing-masing. Tapi kenapa sih Mbah tadi kok seharusnya dia kan orang hebat, dia apa nggak bisa menjangkau apa yang akan terjadi di masa yang akan datang nanti kira-kira? Karena praktiknya memang kenyataannya pertengkaran luar biasa anak cucu itu. Nah itu biasanya. Kalau ini dalam ngomong-ngomong, saya masih muda, Mbak wis tahu jongkok bakal ingin itu kan. Oh. Ya memang ada hal yang rumit di tengah-tengah ini, tapi biarlah nanti akan ada gitu sendiri ya. ya. Itu kita suruh nunggu lagi. Oh, ngoten. Iya, kalau nunggunya pas kita di zaman di penghujung, kalau di zaman soro ya. Nah ini. Nah, oleh karena itu, kalau kembali ke zaman tadi, jadi andai kata terjadi sebelum abad pertengahan, ada yang soro kan di tengah-tengah ini. Loh, di kita yang pada saat jatuhnya Mojopahit ini yang paling soro. Nah, oleh karena itu kan sering terjadi ya. Ini agak bergeser tapi kelanjutannya. Dengan adanya COVID, semua itu mengeluh, semua itu merasa susah dan sengsara, teraniaya, perasaan resah, ketakutan dan sebagainya. Nah, ini banyak orang sudah tidak perlu Anda takut. Coba lihat. Nah, lihat itu macam-macam. Yang kalau saya lihat leluhur Anda dulu pada masa jatuhnya Mojopahit, penjajahan, waduh, bukan main soronya, bukan main sengsaranya, ketakutan, kelaparan, penyakit sudah ada karu-karuan, dan banyak yang mati. Makanya disebutkan besok mau Jawa kali separuh. Memang demi merdeka kita habis separuh. Ya karena situasi yang sangat keras tadi itu. Itu yang katanya ya, untuk menghibur kita sekarang. Anda tidak perlu ketakutan seperti ini, tidak perlu merasa soro, karena leluhur Anda sendiri itu dulu lebih soro, jauh lebih sulit. Itu. Nah ini yang harus kita sadari, bahwa kita harus tahu sejarah, sehingga yang semua kita bicarakan tadi itu dijawab oleh sejarah, baik dialog imajiner, baik pandangan-pandangan spiritual, itu dijawab oleh sejarah. Nah, ini menarik tadi, kalau ini karena tetap kita kepada filsafat ya, semua pandangan Jawa ini, karena lupa kita ini bahwa itu filsafat. Contoh ya, besok ono Satrio Piningit ya, yang akan memakmurkan kita, dan senjatanya Trisulowedo, Trisulowedo kan gitu ya, Trisulaweda. Weda itu kan ajaran ya, paham. Trisula itu senjata yang berujung 3. Nah, kita kadang-kadang itu satu legenda, mitos, satu sesuatu yang tertutup, yang harus dikupas, kita pertahankan sebagai mitos, sebagai legenda. Nah, ini kan kearifan lokal. Coba kita sekarang melihat tokoh-tokoh yang cerdas ya, bangsa kita yang cerdas dan memahami sejarah, memahami bagaimana nenek moyang kita. Bung Karno dan Pak Harto, kembali ke situ. Bung Karno paham bahwa ada
Jongko Joyoboyo yang menerangkan bahwa kelak akan ada seorang satrio ya, yang akan memerdekakan bangsa ini dan akan membuat makmur. Sejauh ini Trisulaweda. Maka Bung Karno membuatlah Trisakti Pembangunan. Nah, jelas itu sudah Trisulaweda itu. Ya, kan sudah itu jelas. Bung Karno pinter. Saya harus membuat satu ajaran untuk pembangunan, satu dasar yang nanti mirip dengan ini persis. Kalau tidak saya salah. Ini salah, saya bukan betul ini saya ini kan gitu ya. Nah itu jadi berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, terus berbudaya dan berkepribadian dalam berbudaya. Ini kan Trisulaweda, Trilogi Trisakti Pembangunan. Jangan coba Pak Harto, saya harus jadi Suropiningit, dibuatlah Trilogi Pembangunan. Jadi ini saya tidak ragu-ragu bahwa beliau itu paham. Saya harus membuat ini bukan semata-mata memang untuk dasar pembangunan, tapi memang saya harus ini senjata, sebagaimana diramalkan atau dijongkok oleh Joyoboyo tadi. Tapi ada nggak kemungkinan muncul lagi seseorang seperti Pak Harto, Bung Karno yang dia juga akan membuat 3 senjata kemungkinan tadi? Dan kita ini berimajinasi lagi karena kita tidak kenal Pak Harto, Bung Karno, ya kenal hanya sebagai rakyat jelata kita ya. Mungkin dalam bentuk materi ada senjata itu. Jadi sebenarnya itu ada. Pemerintah beliau itu ada yang mengasih atau kalau kita tidak tahu. Karena secara ajaran itu ada. Biasanya orang Jawa itu barangnya itu pasti ada. Itu yang senjata atau pusaka yang berujung 3 tadi. Nah, jadi di sini kita sebagai bangsa atau rakyat ya harus tunduk pada senjata ini. Trisakti Pembangunan dan Trilogi Pembangunan ini. Ini Trisulaweda. Ini harus kita anggap Trisulaweda. Memang itu Trisulaweda. Yang dijanjikan oleh Joyoboyo bahwa orang yang bersenjata itu itulah Suropiningit. Nah ini memang bagus kan 3 dasar kan, 3 ini. Nah itu. Nah mudah-mudahan nih Bapak Jokowi dan seterusnya ini pakai senjata ini. Nah justru itu. Nah ini kalau kelak itu kita bagaimana kira-kira setelah Bapak Jokowi kita pakai teori siklus, lantas kita setelah Raden Wijaya itu Jaya Negara, tapi sekarang kan ada Trisulaweda, aman itu aman, tidak terjadi seperti dulu. Jadi berganti, yang ganti ya aman-aman saja sampai selesai. Itu pemikiran saya. Jika punya Trisulaweda. Iya, karena punya Trisulaweda ini. Semua ini terus nih di bawah Trisulaweda ini. Nah, juga pembangunan dasar 3 ini. Nah, ini. Nah, di 3 ini kan akhirnya ujungnya akan kemakmuran. Ujungnya. Bagaimanapun juga tetap 3 ini kalau dijadikan satu berdikari dalam bidang ekonomi. Ujungnya di sini kemakmuran itu. Nah, kalau bidang ekonomi, nah dari ini mau coba mentas gawe itu dewasa, itu urip dewi. Selama ini belum mentas gawe. Nah, ya. Kita sudah mentas gawe, kuat gawe, karena ada tandang gawe, nyambut gawe, kuat gawe, mentas gawe, duwe gawe, lalor gawe, ya, windu gawe, kan itu ada ya. Jadi gawe itu kan ada.